4 fakta bangsa Mongol, bangsa penguasa dunia yang akhirnya takluk oleh Islam. Hampir jarang bahkan tidak pernah kita mendengar berita tentang Mongol. Negara ini seolah tertutupi tabir besar sehingga tidak tersentuh oleh kabar. Hal ini sebenarnya sesuatu yang sangat janggal jika kita bandingkan dengan Mongol abad pertengahan. Meskipun media belum ada saat itu, namun nama mereka bak headline berita yang setiap hari pasti ada. Mongol zaman dulu benar-benar gila. Mereka adalah satu-satunya bangsa yang hampir benar-benar menaklukkan dunia untuk diri sendiri. Namun lantaran banyak sekali penyebab, sehingga bangsa Mongol yang wilayahnya pernah separuh dunia perlahan mengempis menjadi 1,5 juta kilometer saja, bahkan dikungkung oleh kedikjayaan Rusia dan Tiongkok. Lalu sebenarnya apa yang membuat mereka hancur seperti itu? Padahal dahulu Mongol seolah tidak akan pecah kecuali kiamat datang. Dalam video ini kita akan membahas 4 faktanya. Silahkan disimak sampai selesai video ini. Kegilaan Mongol di masa lalu. Mongol awalnya terpecah-pecah menjadi suku-suku kecil yang saling berselisih satu sama lain, hingga akhirnya muncul Token oleh Kubilai Khan dan berbuah kesuksesan besar. Mongol menguasai Baghdad. Ini adalah pusat keilmuan juga diratakan dengan tanah. Perpustakaan negara yang ada di kota ini juga dileburkan. Tak terhitung jutaan eksemplar berisi ilmu pengetahuan yang dibakar dan juga ditenggelamkan di sungai-sungai. Bahkan menurut sebuah riwayat, saking banyaknya buku yang dibuang, sungai tersebut pun jadi hitam airnya karena tinta yang terburai. Hanya 9 orang menurut riwayat yang berhasil selamat dari pembantaian keji orang Mongol ini. Kekalahan Islam ini pun akhirnya langsung berbalas ketika bangsa barbar itu dihadang Mamluk dari Mesir. Bahkan kekalahan ini bisa jadi menjadi salah satu kekalahan terbesar bangsa Mongol. Meskipun demikian, Mongol masih sangat mustahil untuk ditaklukkan. Ketika penjajah justru mengikuti bangsa jajahannya, Mongol mungkin memang kuat secara militer, namun di aspek fundamental lain mereka sangat lemah. Peradaban, ilmu pengetahuan, kebudayaan luhur, dan lain sebagainya. Uniknya hal-hal seperti ini mulai mereka rasakan sejak penaklukan negeri-negeri Islam. Mereka mungkin membantai, namun di sisi lain menyadari kekurangan dalam banyak hal. Hingga akhirnya jatuh cintalah para pembesar Mongol dengan negeri Islam dan semua hal yang melingkupinya, termasuk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Alhasil, banyak tokoh-tokoh penting Mongol mendirikan Kesultanan Islam di Asia Tengah dan Timur. Ada pula yang mengatakan di Turki. Keturunan Khan di Asia Selatan seperti India. Konon nenek moyangnya adalah bangsa Mongol ini, Khan yang sekarang beragama Islam. Sama pula seperti para pendahulunya yang memutuskan untuk lepas dari Imperium Mongol dan mendirikan Kesultanan Islam sendiri. Kehancuran Mongol yang agung. Mongol mulai mengalami banyak kemunduran semenjak ekspansi mereka di Timur Tengah. Faktor banyaknya orang penting Mongol yang masuk Islam juga jadi alasan kenapa bangsa ini kemudian mulai mengeropos di wilayah-wilayahnya. Daerah jajahan tidak terkontrol dengan baik, akhirnya kembali direbut oleh musuh-musuh. Mongol yang awalnya hampir seluas separuh dunia, mulai terkurangi wilayahnya. Perlahan-lahan, mulai dari Eropa Timur berhasil melepaskan dirinya, hingga yang terakhir adalah Tiongkok. Pada akhirnya Mongolia hanya tersisa apa yang ada sekarang ini.